Start your day with morning traffic. Morning traffic. Ngomong soal optimisme dan soal pandemi nih, tentu kita nggak kalah penting untuk mengenal salah satu sosok yang satu ini nih. Siapa lagi kalau bukan Siti Nadia Tarmizi, sang juru bicara vaksinasi Kemenkes. Kita simak yuk profil Bu Siti Nadia. Sosok Siti Nadia Tarmizi mulai hadir di berbagai media pada tahun kedua pandemi di Indonesia. Ia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi salah satu dari 5 juru bicara vaksinasi COVID-19 pada akhir 2020. Perempuan kelahiran Palembang ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan meraih Magister Epidemiologi. Sebelumnya, Siti Nadia menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2020 dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik sejak 2018. Dalam kapasitasnya sebagai juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia bertugas menyampaikan informasi terkait kebijakan program vaksinasi serta hubungan pasien kepada masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi selama 15 bulan ini akan berlangsung dalam 2 periode, yaitu periode pertama itu berlangsung dari Januari hingga April 2021 dan akan memprioritaskan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Kemudian periode kedua yang berlangsung selama 11 bulan, yaitu dari April 2021 hingga Maret 2022, yang artinya akan menjangkau jumlah masyarakat sisa dari periode pertama. Tak hanya itu, Siti Nadia juga dituntut selalu siap hadir di berbagai media untuk menjawab pertanyaan publik seputar vaksinasi. Tak kenal waktu, wanita yang memiliki pengalaman 10 tahun di program tuberkulosis resistan ini memenuhi keingintahuan publik tentang vaksinasi. Jelang HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi menjadi sosok yang tangguh melawan COVID-19 dan positif demi masa depan Indonesia yang lebih baik, sebagaimana makna kemerdekaan tahun ini, tangguh Indonesia tumbuh. Wah, itu tadi profil Bu Nadia ya. Bu Nadia. Ternyata wanita satu ini sangat-sangat luar biasa dan menginspirasi. Pokoknya kalau kita bicara sosok Bu Nadia nih, apalagi kita sebagai pekerja media ini, kalau udah Bu Nadia ngomong itu selain adem, kita mengerti banget gitu. Ya, paham banget. Dan Kan? kalau Bu Nadia ini kalau di kontak tuh orangnya humble banget. Kalau misalkan belum bisa, nggak bisa, mungkin di jam lain. Orangnya ngomong usaha dan upaya dan itu sangat-sangat baik banget Bu Nadia ini. Tapi seperti apa sih? Kita kenal lebih dekat yuk Renggi, Bu Siti. Selamat pagi Bu Siti. Iya. Selamat pagi Mbak Sehat Yegi, selalu. Mbak Regi. Bu Siti tuh. Saya udah kebayang nih wajahnya Bu Siti Nadia, Bu dokter kita. Kayak adem gitu ya, kita kayak lihat di layar Metro TV. Oh, Bu Nadia yang jelasin tuh kayak jelas. memperhatikan dengan jelas kita. Bu, kita belum kenal nih dengan Bu Siti seperti apa. Kita taunya di layar kaca Bu Siti memberikan informasi mengenai vaksinasi. Sebenarnya untuk vaksinasi ini memerlukan waktu yang siap siaga. Nah, Ibu merasa kesannya seperti apa sih Bu menjadi seorang juru bicara? vaksinasi nih Bu, warawiri di kontak media itu seperti apa sih Bu rasanya? Ya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Yeni, Mbak Renggi. Ya, tentunya kan kita ini memang situasinya kan saat ini sedang berjuang ya. Apalagi besok kita mau hari kemerdekaan ya. Tentunya ini merupakan kembali mengingatkan kepada kita. Walaupun kemerdekaan itu sudah kita capai, tapi sekarang juga kita bisa masih menjadi pahlawan untuk diri kita masing-masing. Karena perjuangan kita ini belum selesai. Kalau dulu kita melawan penjajahan, sekarang kita melawan virus COVID-19 ya, Mbak Renggi Mayangnya. Jadi tentunya ini perlu kita semua satukan langkah, satukan hati, satukan juga energi positif kita untuk kembali seperti dulu ya, berjuang bagaimana pahlawan-pahlawan kita merebut kemerdekaan kita di tahun 1945. Jadi mengapa kemudian ini menjadi penting adalah perlu karena saat ini kan banyak sekali
informasi dan kemudahan informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, masalahnya kadang-kadang informasi itu tidak sepenuhnya benar, malah cenderung menyesatkan, bahkan sifatnya itu adalah informasi yang salah. Nah, ini menjadi penting kemudian Kementerian Kesehatan memiliki seorang menunjuk saya ya sebagai juru bicara sebenarnya ya untuk kemudian bisa setiap saat memang dihubungi oleh teman-teman media untuk kemudian bisa mengklarifikasi hal-hal yang mungkin menjadi isu di dalam masyarakat. Tapi Bu, karena banyaknya masalah soal vaksinasi ya Bu ya, pasti ya, karena kita kan maksudnya banyak yang harus dikonfirmasi, yang harus diklarifikasi, yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Pernah nggak sih Ibu merasa overload dengan pekerjaan ini? Ya, jadi memang vaksinasi ini kan salah satu cara kita, dan luar biasa ya sebenarnya, karena vaksinasi ini harus kita selesaikan dalam jangka waktu 1 tahun dan harus bisa memvaksin 208 juta sasaran, yang artinya setidaknya 426 juta dosis suntikan harus kita berikan kepada seluruh masyarakat kita supaya kita bisa tadi keluar dari pandemi COVID-19. Nah, memang di awal-awal tugas saya cukup lumayan menantang ya, dikarenakan bukan hanya harus mencari berbagai informasi ya, tapi juga kemudian bagaimana terutama kalau kita harus berbicara mengenai bagaimana menjelaskan hal-hal yang sifatnya medis, kemudian untuk mudah dipahami oleh masyarakat. Dan kedua adalah juga penting memberikan keyakinan kepada masyarakat ya mengenai informasi yang kita sampaikan itu benar. Jadi konsisten, juga berbasis dengan ilmiah, itu juga yang harus saya lakukan ya, untuk kemudian belajar membaca dan mencari berbagai informasi baik dari jurnal-jurnal dan juga bertanya-tanya kepada para ahli. Nah, kalau mengenai overwhelmnya ya, saya sejak jadi juru bicara sudah harus siap-siap kadang-kadang dari jam 5.30 ya sampai kemudian jam 9 bahkan jam 10 malam ya. Jadi karena ada teman-teman tentunya dari media televisi, ada juga dari media cetak, ada juga dari media online, dan juga ada dari teman-teman radio yang tentunya setiap hari ada yang kemudian ingin menanyakan ataupun juga ingin memberikan sebenarnya informasi kepada masyarakat. Oh gitu ya, salah satunya MJ Radio pagi ini ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Kalau untuk keluarga sendiri pernah protes nggak sih Bu? Ya, sejak saya menjadi juru bicara di awal-awal mungkin masih berupa tantangan ya, karena saya juga masih memiliki putra yang bersekolah di kelas 6 SD ya di awal-awal tahun 2020, dan kita tahu bukan hanya sebagai seorang wanita yang bekerja, tetapi juga kita harus mendampingi anak-anak kita ya, apalagi di masa pandemi ini ya Mbak Ragi, Mbak Yedi, kita juga harus mendampingi mereka saat mereka belajar dengan PJJ, apalagi di awal tahun 2020 itu kan suatu transisi yang besar ya, bagaimana kemudian kita kemudian bisa menjadi guru, bisa menjadi teman, bisa juga menjadi sahabat untuk anak-anak kita yang tadinya memang sejak kebijakan PJJ ini kan anak-anak lebih banyak di rumah, jadi saya juga harus berpikir keras bagaimana tetap anak-anak tidak bosan, tetap mau di rumah saja, kemudian tidak kehilangan ya interaksi sosial mereka dengan teman-teman mereka ya. Jadi ini juga menjadi tantangan ya. Alhamdulillah ada mungkin sedikit protes, tapi saya berusaha balance ya antara tentunya kepentingan keluarga, tetapi memang saat ini memang yang paling penting adalah kepentingan untuk kita bagaimana bisa berjuang bersama dan mengajak masyarakat melalui informasi-informasi yang bisa saya sampaikan. Ya kebetulan juga bukan hanya anak-anak tapi suami juga mendukung ya untuk hal ini, sehingga ya insya Allah bukan hanya keluarga saja, tapi saya rasa juga semua teman-teman di kantor, staf di kantor juga mendukung untuk bagaimana kita, saya sendiri bisa melaksanakan tugas-tugas ini. Baik, di tengah pekerjaan, kemudian membagi tugas bersama keluarga, Bu Nadia, kita pengen tahu nih Bu, me time Ibu itu seperti apa sih Bu? Saatnya me time di tengah hiruk pikuk vaksinasi, kemudian kesibukan-kesibukan lain. Pernah me time nggak sih Bu?
Iya, tentunya ada ya, karena Oke. kadang-kadang kan cukup melelahkan ya, bagi Mbak Yeni, apalagi kalau dihitung pesan yang saya terima, baik itu melalui SMS ataupun melalui WhatsApp ya, itu satu hari itu bisa sampai dengan 100 pesan, dan interaksinya itu bisa sampai 2 sampai 3 kali ya pertanyaan. Saya memang lebih memilih menjawab melalui WhatsApp, karena kalau saya dikontak melalui telepon, itu kan pasti saya nggak bisa menjawab WhatsApp yang lain ya, dan pasti sudah kalau kita berbicara tuh pasti sudah 10 sampai 15 menit, sehingga nanti pasti akan banyak yang tidak bisa terjawab gitu itu ya. Jadi saya lebih sering menjawab melalui pesan WhatsApp ataupun pesan tertulis lainnya melalui chatting ya, karena akan lebih banyak. Saya pernah waktu itu mencoba untuk menerima telepon ya, setiap ada teman jurnalis, baik itu dari media online ataupun media cetak, itu ingin bertanya atau berkomunikasi dengan melalui sambungan telepon. Tapi lama-lama saya lihat kalau saya memakai sambungan telepon, pesan WhatsApp saya jadi bertambah banyak, tidak seperti ada yang tidak sempat saya bisa jawab ya. Jadi tentunya saya tidak ingin mengecewakan teman-teman jurnalis ya, karena menurut saya pertanyaan itu menjadi penting, kecuali nih seperti MG Radio nih yang memang harus Terima kasih. berbicara dan memang harus ya untuk teman-teman. Terima kasih Bu Nadia. Betul, dan saya yakin kan teman-teman, terima kasih juga ini untuk dukungan teman-teman radio, terutama juga MG Radio nih yang terus menerus ya, kalau ada sesuatu yang menjadi pertanyaan di dalam masyarakat langsung kontak saya, dan alhamdulillah juga sabar kalau kemudian diminta jam 7 terus mohon maaf kalau bisa jam 8 atau malah mungkin besok atau sore, itu luar biasa Itu ya sudah artinya mengerti. teman-teman. Terima kasih loh Bu Nadia. Bu Ini Nadia, juga benar dukungan sekali. dari semua ya artinya bagaimana. Bu Nadia, terakhir Bu Nadia, melalui vaksinasi, saya yakin apa sih Bu, Indonesia bisa tetap tangguh dan tumbuh melawan COVID-19 mengingat vaksinasi yang saat ini masih gencar dilakukan pemerintah Bu? Ya, saya rasa kita bisa melihat sejarah negara kita ya, apalagi ini adalah momen hari kemerdekaan kita. Indonesia itu sudah beberapa kali diterpa dengan berbagai masalah-masalah besar ya, dari krisis ekonomi, kemudian ada permasalahan dalam negeri ya, tentang pergantian politik dan sebagainya. Tapi akhirnya Indonesia itu survive semua, dan saya yakin Indonesia juga, kita adalah negara yang beberapa kali itu di beberapa daerah itu mengalami bencana, bahkan setiap tahun kita mengalami kadang-kadang bencana alam, banjir, longsor, tapi semua survive dan kembali. Dan saya yakin ya bahwa kita ini akan bisa keluar dari situasi pandemi ini secara bersama, dan itu semangat dan modal kita, kebersamaan dan gotong royong, itu luar biasa yang saya rasa tidak dimiliki oleh bangsa lain. Baik, Ibu Nadia, Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Salam sehat selalu Ibu. Terima kasih MG Radio juga yang sudah melancarkan tugas saya dan mencerdaskan masyarakat. Terima kasih. Amin, terima kasih Bu.